wis utang mau panggil kos utang orangnya kagak mau nengok pas gue deketin gue tanya bang kamu utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di channel kita, ya nggak? Di channel Kuliah Gang. Jadi di sini kita bertiga udah pada tahu dong pasti ya kan. Kita di sini ingin menceritakan sebuah cerita itu di cerita-cerita horor sih sedikit ya nggak. Di sini kita juga ngambil cerita dari cerita Alas Purwo, pusatnya makhluk astral di tanah Jawa. Mungkin dari Ade atau Ajis di kita dia mau banget nih, kita udah bawa nih sepuhnya Alas Purwo nih. Enggak, kita Pasti kalian udah pasti yang udah sering denger Alas Purwo itu seperti apa. Ya mungkin banyak cerita mistis, ada yang percaya, ada yang tidak ya. Tergantung iman masing-masing. iman masing-masing. Alas Purwo apaan sih sebenarnya? Alas Purwo itu Bahasa Jawa gitu. Alas Purwo tuh kayak hutan alas. Oh, hutan. Hutan alas di. Tapi di sini ada tulisan masyarakat Alas Purwo. Berarti ada masyarakat di hutan tuh. Ada orangnya, ada yang tinggal. Ya namanya juga cerita mistis. Hmm? Ada yang percaya itu namanya kisah mistis kan. Cocok. Soalnya nggak ada mistis-mistisnya yang tawa. Iya benar-benar. Oke, kita lanjut nih. Kita baca artikelnya dulu nih, kawan-kawan. Kisah mistis ini bahkan diyakini masyarakat Alas Purwo, satu di antara sejumlah yang terangkat di Pulau Jawa bahkan di Nusantara. Selain kawasan Gunung Merapi, Gunung Lawu, Alas Roban yang terdapat di Jawa Tengah, serta Gunung Arjuna yang terletak di Jawa Timur. Budayawan Banyuwangi Muhammad Syaiful mengisahkan beragam kisah mistis yang ia sendiri pernah mengalaminya di hutan Semenanjung Belambangan ini. Bener deh, hutan dia. Jadi tuh ya mungkin salah atau enggaknya sih kayak cerita zaman dulu gitu. Kisah ini berarti kisah-kisah rakyat kisah itu turun temurun ya. iya. Berarti mistis nggak hanya di rumah kosong aja berarti ya? Iya, di gunung, di gunung, hutan di ada juga ya. alas. Iya. Laut apa lagi ya? Lanjut nih. Di hutan Alas Purwo itu ada gua yang matanya gua istana. Itu gua cukup mistis tapi banyak didatangi orang-orang yang bersemadi guna mencari jati diri. Kekayaan Katanya di Alas Purwo juga terdapat beberapa titik yang konon menjadi persinggahan Nyi Roro Kidul dan asistennya Nyi Ratu saat berada di daratan selatan Jawa. Oh berarti Nyi Roro Kidul ke daratan juga ya? ya Emang gitu kisahnya? ya kayaknya sih begitu. Lu nggak tahu? Gue nggak tahu persis sih soalnya. Cuman sih kalau yang ini kan Gunung Merapi tuh yang kalau nanya yang mungkin teman-teman yang pernah naik ke Gunung Merapi mungkin pernah ngerasain hal-hal yang mistis atau apa, bisa komen di bawah ya. Tapi sebelumnya dari kita bertiga ada yang udah pernah naik gunung nggak sih? Kalau gue belum. Belum juga. Lu ngerokok dulu ya bang? Oh ngomongin bang silakan. Di sini nggak ada yang Lanjut lagi. pernah naik gunung ya? Masuk hutan? Gua Lu pernah? Gunung. Gunung mana? Hah? Gunung mana? Cibinong. Enggak lah, ini Dieng. Gunung Dieng itu dia ada cerita. Mungkin boleh bagi-bagi cerita nih. Ya. Kan Bang Tuh, Boyot udah insya Allah mau nyusul. udah lama banget sih itu. Tahun 2015 kali ya. 2015. Lama juga ya? Namanya Udah lama itu sekali kalinya itu juga liburan doang. Itu ada cerita nih kan menarik. Cerita menariknya waktu itu hujan lebat gede malam maghrib tuh rasanya gimana tuh di hutan. Iya. Lu bisa aja di situ. Banyak kayak ada 7 orang lah. Ada laki semua. laki semua. Ada orang situ aslinya juga. Oh ditemenin tuh ya juru kunci. Ada Enggak, kuncen. emang kerjanya di Jakarta, cuman rumahnya di sana. Oh, lu jadi lagi yang paham jalur sono dah ya. Lu mau main ke rumahnya dia gitu. Iya, main. Siapa sih?
Lu Oh, nggak kenal, kenalin. gue kasih tahu juga nggak bakal kenal Oh lah. ya udah ya, kirain Oke, kenal gitu. si inisial R. R. Ya ini kita lanjut Oh, lagi iya, nih lanjut, baca baca dulu ya. baca lanjut artikel lagi nih. Banyak makhluk halusnya di sana. Orang banyak percaya ada beberapa tempat persemayaman Nyi Roro Kidul dan Nyi Ratu. Kalau mungkin ada yang melihat di sana dan juga istana kerajaannya. Selain itu ada jin paling kaya raya namanya Yusuf. Dia juga bersemayam di sana bebernya. Itu kalau tempat lu pas lu naik nih ada sajen-sajen gitu gak? Kalau biasanya sih kalau di gunung sih biasanya ada. Mungkin teman-teman ada yang tahu nggak? Kalau di gunung gitu saja itu gunanya buat apa sih? Tolong dong di komen. Nah lu pernah lihat? Pernah, cuman gue nggak tahu. Gue nanya juga, ya jangan dipegang. Ya kayak di tempat-tempat yang lain di gunung-gunung lain. Enggak, seenggaknya kalau kita di kawasan bukan kawasan kita dah, walaupun di kawasan kita Iya. mungkin jangan sembarangan kali kita ngelakuin hal yang misalkan rusak atau ngapa gitu kan, nggak bagus juga contohnya gitu ya kan. Jadi ceritanya ini Ceritanya nih yang cerita di sini nih yang kuncennya lah, ya kan? iya. Kuncennya tuh katanya tuh banyak yang ngambil apa namanya? Semedi gitu buat kaya sugihan. Kalau di daerah Jawa-Jawa gitu kan katanya kan masih banyak tuh. Masih banyak. Sugihan-sugihan gitu di atas gunung ya kan. Masih kan. Tapi sebenarnya bener kaya gak sih kalau orang ikut gituan ya? Lu nih yang orang Jawa pernah gak? Bener Kurang bisa tahu. kaya kan sih? Kurang tahu. Ada Gua aja nggak kaya. Iya. Ada yang dimain soalnya. Nih baca lagi. Mengingat dianggap angker dan sakral, tak heran orang-orang kerap berdatangan ke Alas Purwo untuk sekedar bersemedi. Bahkan konon tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Jenderal Sudirman hingga Supriyadi pernah bersemedi di Alas Purwo. Pernah ya? Gue baru denger nih. Iya. Soekarno, Emang Jenderal itu Sudirman. bener nggak sih? Ya tahu, gue juga baru denger gue. Yang gue tahu Jenderal Sudirman bukannya gini ya, bukan semedi. Yang gue tahu sedikit. Dia kayak emang dibuang gitu di hutan kalau nggak salah. Sedikit doang gue tahu gitu doang sih. Gitu. Di sana ada tempat tokoh-tokoh seperti Soekarno, Sudirman, dan Supriyadi Semedi. Ada anggapan kalau ingin ketemu mereka pergi ke Alas Purwo. Katanya ucap budayawan Banyuwangi ini. Oh adanya di Banyuwangi ya? Banyuwangi, gue pernah tuh ke daerah Banyuwangi. Iya. Di sono panas sih emang, cuman panasnya nyelakit gitu sih namanya. Ada ini nggak? Ada cerita horor kalau pas di Banyuwangi? Enggak sih, gue waktu itu karena lagi tur aja ya, tur. Oh, tuh. Emang lewat ke situ sempat singgah aja Lewat gitu di daerah ini situ. juga lewat sungainya kan? Sungai. Kan dia apa nih? Kata Banyuwangi ini kan gara-gara Sungai Wangi kan? Sungai yang wangi. yang Banyu ada banyu air. ya. Ya maksudnya sungai itu. Ada dulu filmnya tuh. Itu kisah cinta kan? Kurang tahu deh. Ya lu nggak tahu ya? Ada dulu filmnya kalau nggak salah gue lihat tuh dia jadi dua orang sehidup semati ini bunuh diri situ berdua di air. Kalau nggak salah sih gitu ceritanya. Itu cerita rakyat kali. Iya kali ya. Ya, ayo lanjut lagi kita baca mungkin teman-teman Mana yang itu tadi ya? mau request cerita Maulana. horor. Maulana ini asal Banten, ia bersemedi di Alas Purwo waktu itu pas mau masuk izin ke bapak saya yang kebetulan salah satu juru kunci Alas Purwo. Tapi hingga bertahun-tahun ia belum kembali lagi keluar Alas Purwo. Terakhir keluar Alas Purwo 2003 dan balik lagi. Sampai sekarang juga belum pernah kembali. Waduh, Siapa itu? itu Maulana. Itu kalau kayak gitu gimana? Iya, itu yang ada filmnya yang pernah dibikin film itu. Gimana filmnya? Jadi Maulana dia ya mau kayak gitu, dia mau kaya terus dia bersemedi gitu di gunung. Nah kalau nggak salah sih filmnya nggak tahu benar apa enggaknya ya, dia ke atas gunung terus buat jadi budak apa ya, apaan gitu kalau nggak salah filmnya kan ini ada yang pusat makhluk tanah Jawa tuh.
kita baca artikelnya aja benar apa enggaknya ya. Oh Nyi Roro itu Benar. juga Syaiful menjelaskan bahwa meski Maulana bertahun-tahun meninggalkan keluarganya, namun ia merupakan seorang yang kaya dana cukup, jadi tak perlu lagi bekerja keras. Pokok kalau dia ketemu adik saya pasti ngasih uang, karena adik saya juga sering antar ke Alas Purwo dan ketemu dia, nggak tahu uangnya dari mana, tapi memang uang asli dan dibelanjakan juga laku. Bahkan ia menunjukkan pernah suatu ketika bersama sang adik mengantarkan Maulana masuk lagi ke Alas Purwo pada 2003. Namun Maulana menolak, ia justru meminta diturunkan di jalan setapak dengan syarat setelah ia turun adiknya tak boleh menengok belakang. Tuh ada syaratnya. Kalau lu kan nih, lu punya cerita-cerita horor kan nih? Ngomong-ngomongin horor, iya. Ngomong-ngomong nih Mungkin pengalaman pribadi ada sendiri. Pengalaman pribadi. pribadi gua sih pernah waktu itu jam 1 ya. Kalau sekarang sih udah rame, kalau dulu kan masih sepi ya kan. Itu di mana tuh? Jadi berapa ya? Ya sekitaran 2017 kali. 2017, Masih kayak 2011-an lah. 2011-an. Udah lama tadi. Oh, udah lama. 10 tahun yang lalu. Yang gue masih SMP, Masih kali ya, ini SMP. masih ngomong Jawa ya. Masih bedok. Masih beduk banget. Terus gimana itu? Jam 1 malam. Iya jam 1 malam gue habis main warnet bertiga, temen gua 2 orang jalan di tempat sepi. Nah, terus gue bercanda tuh, gue bilang lu mau lihat pocong nggak? Gua kata plastik gantung ke ini, Itu di ke gantung di mana? pohon. Iya lagi jalan tuh, nggak taunya pas dilihat bener pocong. Kunci. Pocong banci. Nggak benar. Itu pocong itu pas itu pengalaman. Terus? Pengalaman paling serem. Lu timpuk. Lu nggak Lari lah, lari gue bertiga sampai ngabaran balik ke rumah, sampai nginep di warnet gue. Serem banget itu. Itu kejadian di mana itu? Di Jakarta? Apa Di Jakarta dulu. Jakarta. Iya, di pasar minggu lah, daerah pasar minggu kita. Tuh serem banget itu, pak. Udah mukanya hancur. Jelas. Ih, Jelas. jelas orang deket. Tuh sampai. Emang dari jauh nggak jelas tadi. Terus sebelumnya lu ngomong sama temen lu mau liat pocong, berarti awalnya lu udah tahu dulu. Dari jauh, gua kata ini gitu. apa namanya? Plastik. Plastik. Oh, Nah, jadi lu pas- mau nakut-nakutin doang. Iya mau awalnya. nakut-nakutin doang. Nah nggak taunya pas gue tunjuk beneran pocong, bener-bener nyata itu. Sampai wujud-wujudnya. Kalau dibilang bohong atau enggak sih, emang percaya atau enggak ya, namanya kita yang melihat itu 3 orang, masih ada orang yang hidup ya begitu dah. Itu doang. Ada lagi? Doang. Nah terus ada tuh gue malam-malam ada tukang sekutang. Iya. Terus Mukanya rata. Hah? Mukanya rata. Agak orang pas itu dulu waktu kecil tuh gua tengah malam gua beli sekutang, gua panggil tukang sekutang, orangnya kagak mau nengok. Pas gue deketin, gue tanya, bang kang sekutang? Bukan. Lu nggak ngeliat tuh, udah nggak somai. Somai bohong, dia bohong, dorong. berarti ini bohong nih. Hah? Ini bohong nih. Berarti bohong ya. Bohong. Ah, lu udah gue ceritain. Nih, lu ya keras. Lu cerita horor lu apaan? Dia ada. Kalau dia. buat Banyak Jadi cerita banyak nih horor, dia. gua nggak punya cerita horor sih. Paling kalau cerita horor, ya nggak tahu juga sih, gua nggak ada gue cerita horor gua. Emang nggak pernah ngeliat gue, alhamdulillah sih. Tapi- Jangan sampai sih kalau buat dikasih lihat gitu Tapi ya. kalau menurut lu kalau raperpan itu apa sih? Raperpan. Gitu, iya. Lu mau dijelaskan secara medis atau secara masyarakat? Ritual.
spiritual. Oh enggak, ada nih cerita gue, tapi bukan gue yang ngalamin sih. Itu cerita kawan gue. Nih di otak gue masih kesimpen banget masalahnya. Jadi tuh cerita temen gue cerita sama gue gitu. Ini kejadian udah lama. Itu pas masih sekitar, kalau sekarang sih sekitar pas masih SD mungkin, mau masuk SMP tuh, masih zaman-zamannya melihara ayam negeri yang warna-warni deh. Itu jadi ada kawan gue tuh, dulu kan yang namanya masih kecil kan pada masih giro-gironya kan melihara ayam gitu ya, sampai gede beli di abang-abang tuh yang 1000-an 2000 ya kan. Tuh ada tuh kawan gue berempat berlima tuh, gue lupa gitu. Terus dari mereka tuh semua pada melihara ayam, satu orang satu ayam tuh. Ditaruh sama dia di kandang salah satu halaman rumahnya teman gua, ada situ. Taruh situ ada kandang tuh banyak, ada kandang burung, kandang ayam juga ditaruh situ. Nah ini mereka pada ngumpul mau ngelihat ayam tuh, ibarat kata ya kan, lihat ayam. Nah terus ada tuh ayam yang mati satu, nggak mati sih, belum mati, masih gimana ya, masih setengah mati ya, pokoknya gitu dah, udah segan hidup dah pokoknya. Ayamnya tuh ayam kecil ya kan, warna-warni. Nah ini dia pada berempat pada mau pergi beli ikan cupang apa tuh, lupa gitu. Nah yang punya ayam, pemilik ayamnya nih ada kawan gue tuh, inisialnya M gitu waktu itu. Kata dia, ini udah mau mati nih ayam, gua kubur aja dah. Padahal belum mati ayamnya, masih sekarat. Dikubur tuh ayam. Dikubur tuh ayam, ditinggal. Sama dia pada ada jalan ditinggal. Habis selesai dia balik lagi ke tempat situ. Salah satu dari dia pada ada yang lihat dah, nih ayamnya yang tadi dikubur kok ada lagi sih. Bilang jalan paling sehat, malah paling sehat. Bener. Iya, kok ada lagi sampai bongkar ya katanya. Pas lihat kuburan yang itu yang dikubur nggak ada bekas galian, nggak ada bekas galian. Iya, terus lanjut. Udah gitu, pas dilihat, nah iya ini ayam tadi dikubur nih, kan dicek di kandang lagi tuh, dicek di kandang, benar nih dia ayam yang tadi dikubur yang sakit itu. Iya. Nah ini siapa yang gali, kan udah sekarat bisa hidup lagi. Udah gitu pas digali nggak ada tanda-tanda bekas gali ya kan, masih utuh kayak yang awal semula dikubur. Udah gitu kata orangnya, tuh ayam hidup sendiri paling gede, yang lain kawannya yang pada sehat pada mati semua, dia sendiri yang bisa gede sampai gede. Tuh bisa bingung kan tuh ayam bisa begini. Tapi tuh kuburannya udah digali, bener ada ayamnya nggak? Udah digali? Pas digali kagak ada. Nggak ada ayam, nggak ada. Toto udah di luar. Kalau tiba-tiba udah jalan aja keluar. Nggak masuk akal kan? Gimana itu? Apa aja? Ini cerita beneran loh temen gue. Sampai tuh orang pada bingung lah tuh pada. Dulu kan masihnya masa-masa bocah ya kan, masih belum begitu inilah kepikiran ke situ ya kan, masih belum kepikiran. Ini kenapa nih ada setan kali gini? Enggak, dulu belum ada. Mungkin salah lubang kali. Enggak, ayamnya emang itu di belakang rumah itu nggak ada yang melihara ayam lagi selain Didi pada. Biawak ada kali ya? Anak ada. Terus itu belum paling bingung banget tuh gue. Gue yang diceritain aja sampai merinding. Enggak merinding sih sebenarnya, mau ketawa, mau lucu. Tapi nggak lucu. Iya, mau serem tapi nggak serem juga, ya lucu gitu. Terus nah, ini kita lanjut dulu dan nih. Mungkin dari lu deh ada kali. Kalau gue bagi-bagi cerita kan nih. Gue ada sih gue. apa? Men bingung mau cerita apa enggak nih gue nih ya? Hah? Cerita dikit. Ini mau yang mana nih? Yang ada dua nih atau aja? Dua banyak. Ada dua gue. Nah, yang pertama dulu dah. Yang pertama dulu nih, dari yang paling kecil nih. Pas waktu itu kan gue masih kecil nih, kan sama lu jangan pura-pura sama gue. Gue dua kali nih ngalamin kisah horor sama dia dua-duanya. Gue nggak bingung nih gue. Nih kisah horor kayaknya waktu kecil mulai ya? Iya. Udah lanjut. Jadi kita waktu itu lagi main PS ya kan. Gue berdua nih, dia sama teman gue atau lagi nih. Iya. Sekarang nggak tahu udah kemana itu ya orang ya, udah kampung kali. Gue lagi main PS itu, main Smackdown ya kan. Main inget banget tuh main Smackdown jam 12 tuh ya, masih jam 12-an tuh ya. 12-an. Kalau ini cerita singkat nih.
jam 12. Jadi gue lagi main PS tuh. PS kan ada loadingnya tuh. Iya. Nah ada loadingnya tuh, iseng-iseng gue nengok ke belakang nih. Set, nengok ke belakang tuh, belakang gue pintu rumahnya dia tuh depan kan kebuka dikit. Pas gue nengok, pas buat di pintunya nongolin Apa? celana. Tapi dia terlihatnya tuh halus gitu, bentaran doang, 2 detikan dah, 1, 2 hilang udah. Set, udah tuh gue diem di situ nggak bisa ngomong apa-apaan. Kejadian ada yang lucu tadinya kita ketawa-tawa ya kan, gue nggak bisa ketawa, gue diem aja pikiran. Ini gimana gitu gue. Mungkin halusinasi. Malam-malam ya kan. Alhamdulillah waktu itu bokap gue nyamperin ya. Nyamper kak, gue berani pulang tuh akhirnya tuh. Gue cerita sama dia nih. Besokannya pagi baru gue cerita. Nah itu yang pertama dah tuh ya kan. Itu masih kecil tuh ya, masih SD ya, masih kecil banget ya. Nah pas ini nih gue udah SMK tuh ya kan, SMK tuh ya. Nah yang kedua nih gue udah SMK nih, gue lagi nginep rumah saudara gue nih. Emang saudara gue bilang tuh rumah dia berasa tuh rumah angker. Nah terus dia makanya nggak berani tuh tidur sendiri. Dia ada anaknya, cuman anaknya lakinya tuh kalau pulang malam, ya kan. Nah jadi gue suruh nginep tuh nemenin. Nah gue waktu itu ngajak dia pas ngajak dia tadinya nggak pernah gue, pas ngajak dia mulu nih emang. Ya bala. Gue bingung jangan kodamnya dia lagi. Kayaknya pada ngikut kayaknya. Iya. Nah di situ gue pertama-tama gue lagi main sama dia kan, dia zamanan apaan, aplikasi apaan tuh dulu, Camfrog ya. Camfrog. Jadi itu modelnya tuh kalau zaman sekarang kayak apa nih? Kayak itu yang kayak di YouTube ya itu tuh yang sering ada di lawakan-lawakan itu. Apa sih modelnya itu? Apaan ya? Gue juga lupa. Pokoknya aplikasi kayak ngeliat video lah gitu. Video ya bisa. Cuman kita video mana aja tuh apa tuh? Yang Piki itu bikin Aki. Ome TV. Ome, nah, Ome. yang model itu kayak Ome TV ya kan. Nah begitu dah ya kan, main. Tidurlah kita ya kan. Dia udah tidur nih. Ada rokok 2 batang, gue isep tuh. Sambil main Camfrog kan ada bisa ngeliat janda-janda banyak ya kan. Bener-bener tuh. Janda cewek ya kan. Lihat-lihat tuh kan, lihat sambil ngerokok. Gue nggak tahu pas banget kebetulan tapi gimana kan, dua-duanya gue isep tuh, namanya lagi main Camfrog kan lama tuh ya kan. Gue isep tuh rokok, nyampe rokok kedua habis udah tuh gue nggak ngerokok lagi kan, udah gue pantengin terus udah tuh main Camfrog. Nah pas di HP tuh gue lihat kok di kamera gue kan di layar kayak video call nih, layar gede kan itu kan buat orang tuh yang kita lagi telepon tuh. Nah yang kamera kecil kan kamera kita tuh. Nah di kamera kita tuh, kamera gue tuh ada 2 orang, ada 2 pala, ya kan di situ. Tapi yang satu, yang ngeliat pala botak, yang itu pala botak. Nah di samping gue nih sini pala botak lagi ngintip kamera. Nah kata gue, ini siapa nih, kata gue kan ada 2 gue kamera kan. Gue gerakin gini pala gue, yang gerak yang botak ini, pala gue diem aja deh. Gue bingung kok begini ya, gue begini. Nah dia ngikutin, tapi pala gue diem. Nah gue bingung ya. Set, gue lepas, gue langsung begini kan. Gue merinding tuh gue, nggak ada sapi-sapi. Ini sedikit merinding gue sebenarnya ceritanya. Buset, serem juga ya. Nah dari situ udah gue banting tuh kamera, dia gue bangunin nggak bangun, sialan banget ya kan. Gue mana lagi tuh. Dia nggak bangun tuh ya kan. Nah udah tuh gue langsung tidur ya kan. Iya. Tuh HP gue nggak inget gue matiin apa enggak, gue banting tuh HP-nya dia tuh. Cuman kan ada karpet gitu kan, jadi gak terlalu nih banget. Gue banting tuh, terus gue tidur langsung gue tutup bantal begini tuh, ya kan. Wah di situ tuh gue merindingin minta ampun asli. Set, pas gue kan tidur di ruang tamu tuh ya kan. Yang gue inget tuh pas gue ngadep ke arah dapurnya dia kan ada kayak jalan ke dapur tuh, ya kan. Lorong gitu ya. Lorong ya kan. Nah gue berasa lu pas nginep di saudara lu berapa orang? Gue berdua doang. Di Oh. depan sih, gue di depan tidur di ruang tamu, dia samping gue sebelahnya kan tuh. Pas udah kejadian tuh gue tidur, kok kayak orang rep-repan, lu berasa rep-repan kan? Kayak gimana gitu kan? Lu Lu tahu kan rasanya gitu kan? Tapi sadar nih gue,
kok kayak ada yang mau jalan ya kan, kayak ada yang mau datang dari dapur ya kan. Set, pas gue ngintip gue lagi begini nih ya kan, guling nih gue begini, bener aja. Cuman gue merem gini nih, merem ya kan, pas gue nengok, pas gue melek lagi, set, tuh dia udah dari dapur udah cepet jalannya tuh kuntilanak juga tuh. Itu dia kagak nggak nampak tuh ya kan, set jalan begini, jalan set kayak terbang kan gitu, kayak di TV. Set nyamperin gue kan, ngelewatin gue merem tuh begini tuh posisi gue nggak sempet nutup bantal begini tuh, gue lagi begini nih, jadi muka gue begini nih kebuka ya kan, gue nggak sempet begini, udah nggak bisa gerak di jalan depan. Ini kan gue merem tuh ya, merem gini, Cuma berasa berasa tuh dia jalan samping gue tuh ya kan, set. Nah set, gue berasa banget di samping gue nih. Nah kan makin lama nih makin dekat nih dia nih, yang gue rasa nih ya, cuman gue merem nih, muka gue digini, ditompok sama dia begini nih, tuh yang gue rasa tuh ya kan. Cuman gue kagak nggak berani buka mata, gue tendang set, akhirnya gue gini, gue tendang aja leher dia. Nggak bangun juga sialan. lu kalau Aku bangun juga. Set, gue merem, set pelan-pelan tuh gue buka kan begini gue ya. Set, wah kagak ada tuh, alhamdulillah kan yang bilang itu ya. Nah abis itu gue bisa tuh gerak tuh dikit, set, gue langsung begini kan tuh ya. Dari itu tuh kalau masalah kejadian tuh jam 1, jam 2an tuh. Sampai gue bisa nyampe subuh gue nggak bisa tidur. Bayangin aja tuh gue ngapain aja tuh, baca apa surat-surat amal yang gue bisa ada tuh, merinding tuh selama itu tuh. Nah yang lebih ini lagi nih ya, emang bener tuh ya, kalau azan tuh emang setan udah kabur ya. Pas azan subuh gue mau sholat, udah berani gue ke belakang sendirian, udah kagak berasa merinding. Pas azan tuh udah biasa aja gue, udah sholat, udah azan. Pas ini tadinya bisa gue boro-boro mau ke belakang ya kan, buka gini aja gue takut ya kan, gue tutupan begini. Hal kayak gitu di rumah. Itu udah tuh jadiin gue paling. Waktu itu kita nginep berapa hari? Kayaknya gue pernah juga datang, cuman gue lupa nih, gue sedikit lupa soalnya. Yang gue alamin, yang gue bilang ada suara ketok-ketok pintu, tau gak? Oh itu iya. Tuh gue inget, sedikit inget juga gue. Yang gue cerita tuh. Cuma itu ada gue bingung ya. Ada lu, kan kita nginep. Jadinya gue kayaknya lagi tidur juga. Iya, lu yang tidur gantian dari gua. Iya, kalau salah besokannya tuh. Cuman gue lupa. Gue kayak reperpan juga, cuman nggak tahu nyata atau asli sih ya. Itu reperpan juga yang kepala gue dielus-elus gini. Iya. Nah itu. Jadi gini. Mungkin ya itu. Gue lupa juga sih, sekilas aja gue sih. Jadi inget waktu itu. Itu sebelum apa sesudah lu ya? Ya pokoknya gantian lah kita. Iya, kan kita berapa hari dah tuh nginep situ ya kan ya. Nih seinget gue nih pertama nih ada yang ketok-ketok pintu nih, tek bilang gitu. Gue bilang, nih ada yang pulang, suaminya dari saudara lu deh. Gue kira emang suaminya saudara lu ya kan, pokoknya lupa lah gue ceritanya. Nggak tahu ini itu kayak perempuan, nggak tahu itu. Gue lupa, lupa banget gue ceritanya, beneran lupa. Seinget gue tuh kayak lu juga gitu, kayak nggak bisa gerak gitu, nggak bisa gerak, nggak bisa, pokoknya mau gerak aja susah waktu itu. Tiba-tiba ada kayak yang tadi lu bilang, ada perempuan, nggak tahu laki, udah pakai baju putih itu di depan pala, bukan tiduran begini, cuman bukan di depan, dia di atas pala gue ini, atas pala gue kayak ngusap pala gue gitu. Seingat gue itu doang udah. Gue lupa banget sebenarnya, ceritanya panjang itu, cuman gue lupa. Bapak di situ tuh bener-bener rumah ini kali ya. Mungkin kejadian, mungkin itu juga kali ya orang. Itu asli perempuan. Asli, emang. Gue juga ngeliat sih, bu. Kalau sama yang pertama kali gue tuh, dia yang ini nih kelihatannya tuh lebih nyata, lebih kelihatan. Kalau yang pertama nih gue nih, itu emang bener-bener transparan banget, nyaru banget gitu, nyaru banget. Nah kalau yang ini rada lebih kereng dah, kelihatannya lebih kereng banget. Nah kalau itu jalan dari belakang bu. Udah gitu yang pas di Yasinin itu kan. Nah iya. Iya. Semua orang pada keringetan. Situ panas, bener-bener panas banget. Kipas cuman ada 2 biji kipas. Cuman panasnya bener-bener gerah banget kayak lu di dalam sauna, gimana sih? Iya. Lu baca Yasin tuh mesti deh semua. Puyeng ya kan, nyampe puyeng. Sampai kepala nyut-nyutan.
di situ tuh waktu itu. Mungkin Di emang rumahnya emang ada nih juga kali kan. Iya. Karena kan emang saudara gue tuh nggak tahu dia halu gimana apa gimana, bener apa enggak kan. Emang dianya sendiri kata sering ngeliat kalau dia sore aja katanya kadang sering ngeliat sore dari dapur ada dia. Makanya itu dia nggak berani di situ, emang tadinya tuh dia sering lihat gitu, sering berasa gitu. Makanya dia nggak berani minta nemenin mulu. Akhirnya yang nemenin DNA juga kan juga. Udah itu aja gue tuh gua. Lo ada lagi mungkin? Kalau gue nggak ada lagi gua. Kalau gue kebanyakan sih bukan yang gue alamin, jadi temen gue cerita ke gue gitu, jadi pengalaman dari temen gue gitu. Temen gue takut salah ngungkapin, takut lupa gitu ya kan. Di situ aja dah mungkin dulu. Bener. Lanjut nih dulu nih. Lagi kemana? Lanjut gimana nih? Pulau Ini mana? mau baca Pulau mana? artikel apa? Ramalan cerita pribadi nih dari Iya. bahas nih. Alas apa tadi? Alas Roban bukan. Alas Purwo. Alas Purwo, mana itu ya? Alas Purwo. Bahkan ia menuturkan pernah suatu ketika bersama sang adik mengantarkan Maulana. Ini udah tadi ya, nengok belakang. Tadi adiknya nggak boleh nengok belakang ya kan. Lah adik saya penasaran kenapa padahal di sana itu tidak ada transportasi umum karena bukan jalan raya. Akhirnya baru 2-3 meter dia meninggalkan Maulana. Maulana itu dia menengok belakang, Maulananya sudah hilang. Tidak ada memang saya orang lihat. Oh iya. Gengs, ini gimana gengs? Kita udah nih mau bikin nih. Lanjut dulu ya. Ini kali ya kita Percaya atau tidak, percaya itu ada, makanya setiap wisatawan mungkin yang masuk ke Alas Purwo diminta untuk menjaga tingkah laku. Ya benar sih, benar kan yang tadi gua awal bilang ya kan, kita bukan di daerah itu aja sih, mau di mana aja kita harus jaga tingkah laku kita, jaga omongan juga. Walaupun kita tahu itu tempat, misalkan walaupun kita tahu tempat nggak horor atau gimana gitu, ya kita harus jaga lah omongan, sikap gitu, jangan rusak gitu. Penting juga sih itu ya. Iya. Jadi cerita ini menurut lu cerita ini cerita rakyat apa asli sih yang kayak gini? Mitos apa? Ya mungkin kalau ini kan udah cerita, posisi udah cerita kesaksian orang ya kan. Kesaksian banyak orang ini pasti. Bukan kalau mitos tuh dulu pernah pasti begitu ya kan. Ini kan kesaksian orang nih, penjaga nih ya kan, yang ngalamin sendiri ya mungkin benar kali. Ya mungkin Karena emang kita tahu sendiri kan di hutan-hutan gunung-gunung kan banyak yang begitu-begitu ya kan. iya. Ya, semoga aja kita dilindungi dari Hal-hal gangguan goib mistis ya. Udah habis ini udah ya. Cerita Kita ya. banyakan cerita kita ya mau. Ini kita baca artikel nggak jelas atau gimana ya, kita juga nggak paham sih. Jadi cerita kita sendiri ya. Udah dah itu aja ya. Gitu aja ya. Bang Buyat. Udah sampai sekian dulu ya. Gimana teman-teman cerita hari ini, cerita horor ya. Menurut ente serem apa enggak nih cerita gitu ya? Serem mana nih baca artikel apa cerita gitu? Artikel ya, mungkin artikelnya kurang jelas ya. Mungkin Iya. kita juga masih belajar membaca artikel. Ya mau percaya atau tidak, itulah cerita-cerita Hak masing-masing lah. Hak masing-masing. Kurang lebihnya kita koreksi bareng-bareng. Yang penting jangan lupa subscribe, like dan komen. Oke, sekian dulu dan terima kasih. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.